Halo semuanya, kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan materi terkait kontrasepsi. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan berbagai program untuk menekan laju pertambahan penduduk. Salah satunya adalah keluarga berencana. Keluarga berencana menekan laju pertumbuhan penduduk dengan membatasi kelahiran. Faktor penting dalam upaya program keluarga berencana adalah pemilihan alat kontrasepsi yang tepat. Kontrasepsi adalah pencegahan kehamilan dengan menghambat sperma mencapai sel telur yang matang atau mencegah sel telur yang telah dibuahi ditanamkan ke dalam endometrium. Pemilihan kontrasepsi berdasarkan efektivitasnya dikategorikan menjadi dua pilihan, yaitu yang pertama kategori non-metode kontrasepsi jangka panjang, contohnya suntik, pil, dan kondom. Kategori metode kontrasepsi jangka panjang, contohnya IUD atau intrauterine device, implan, MOW atau medis operasi wanita, dan MOP atau medis operasi pria. Insidensi. Dari 1,9 miliar wanita usia reproduktif antara 15 sampai 49 tahun pada tahun 2019, 1,1 miliar punya keinginan untuk merencanakan kehidupan berkeluarga dengan menggunakan kontrasepsi. 842 juta menggunakan metode modern, sedangkan 80 juta menggunakan metode tradisional. 190 juta wanita menghindari kehamilan dan tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun. Pada tahun 2019, 76% wanita yang menginginkan keluarga berencana dengan menggunakan metode modern. Metode sterilisasi yang paling banyak digunakan dalam metode kontrasepsi. Sekitar 23,7% wanita menggunakan female sterilization. 3 metode lain yang berjumlah lebih dari 100 juta pengguna, yaitu kondom, IUD, pil. Secara keseluruhan, 45,2% pengguna kontrasepsi menggunakan metode jangka panjang atau permanen, dan 46,1% metode jangka pendek, dan 8,7% metode tradisional. Etiologi. Alat kontrasepsi merupakan metode KB yang terbaik untuk mengatur kelahiran anak. Kontrasepsi suntik merupakan salah satu alternatif pilihan bagi pasangan usia muda yang ingin menunda kehamilan dan menjarangkan kehamilan. Keadaan penduduk yang meningkat mempersulit usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk, semakin besar usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat. Untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dapat dilakukan dengan pengaturan kehamilan atau menjarangkan kehamilan. Oleh karena itu, pemerintah menggalangkan program metode kontrasepsi. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, pemerintah Indonesia menerapkan program keluarga berencana atau KB nasional yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan penduduk. Selanjutnya adalah patofisiologi. Untuk mengetahui bagaimana kerja alat kontrasepsi, maka harus paham mengenai fisiologi organ reproduksi manusia. Berikut adalah sistem reproduksi pria. Ini adalah organ reproduksi pria. Yang pertama itu adalah skrotum. Ini gambar yang diperbesar. Skrotum ditunjukkan oleh panah berwarna orange. Nah, skrotum ini adalah bagian kulit yang melindungi testis, yang fungsinya itu adalah untuk menjaga temperatur tubuh sekitar 2-4 derajat Celcius, di mana agar testis itu dapat memproduksi sperma dengan baik. Testis ini ditunjukkan dengan panah yang berwarna biru ini. Lalu sperma akan dipindahkan, sperma yang sudah dibentuk tadi akan dipindahkan ke epididymis yang ditunjukkan oleh panah berwarna hijau. Epididymis itu adalah sebuah tabung melingkar yang melekat pada testis di mana terjadi proses pematangan sperma. Setelah itu, sperma akan terdorong ke vas deferens. Vas deferens ditunjukkan oleh panah berwarna hitam. Vas deferens yaitu tabung dengan otot tebal yang juga terletak di dalam skrotum.
Nah, pada bagian vas deferens inilah yang biasanya dilakukan pemotongan apabila dilakukan vasektomi atau sterilisasi pada pria. Berikut adalah gambarnya. Nah, pada lingkar merah itu ditunjukkan bahwa bagian vas deferens dilakukan pemotongan sehingga sperma yang dihasilkan dari testis tadi tidak bisa melalui vas deferens dan ke arah selanjutnya. Ini adalah gambar yang sudah diperbesar, lalu sperma yang sudah dibentuk oleh testis akan melewati uretra dan akan keluar melalui external urethral opening. Nah, proses inilah disebut dengan ejakulasi. Jika sperma ini masuk pada uterus, maka akan berlanjut dengan terjadinya pembuahan di tuba Fallopi. Uretra yang dimiliki oleh pria ini memiliki dua fungsi. Nah, teman-teman bisa lihat pada lingkar merah ini, uretra memiliki percabangan, yaitu dari kandung kemih dan juga dari sambungan dari vas deferens. Sehingga uretra pada pria itu memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu sebagai saluran pengeluaran sperma dan juga sebagai saluran pengeluaran urin sekaligus. Selanjutnya adalah sistem reproduksi wanita. Secara umum, organ reproduksi wanita itu terdiri dari vagina, serviks, uterus, tuba Fallopi, dan ovarium. Berikut ini adalah gambarnya. Nah, setiap bagian dari organ reproduksi wanita ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Ketika melakukan hubungan seksual, vagina adalah bagian yang menerima masuknya penis dan juga berperan sebagai jalur lahirnya bayi. Ovarium atau indung telur yang ditunjukkan pada lingkar merah ini adalah bagian yang terletak di kanan dan kiri uterus yang berbentuk seperti biji buah kenari. Ovarium berisi ovum yang belum matang atau oosit primer. Itu ditunjukkan oleh gambar bulatan biru yang ada pada ovarium. Lalu, setiap oosit ini dikelilingi oleh sel folikel sebagai sumber makanan. Nah, setiap siklus menstruasi, ovum ini akan mematang dan akan berkembang menjadi folikel ovari yang vesikuler atau disebut dengan follicle graft. Jika sudah semakin matang, maka follicle graft akan berada pada permukaan ovarium, lalu akan bergerak ke tuba Fallopi. Pembuahan ovum secara normal terjadi di dalam tuba Fallopi ini. Nah, pembuahan akan terjadi apabila sudah ada sperma yang masuk ke dalam tuba Fallopi ini, sehingga terjadinya pembuahan di sana. Jika sudah terjadi pembuahan, maka endometrium pada uterus sudah dipersiapkan untuk menerima ovum yang telah dibuahi. Uterus atau rahim berfungsi untuk menahan ovum yang telah dibuahi selama perkembangan. Nah, pada masa kehamilan, maka uterus akan semakin membesar, dindingnya semakin tipis dan kuat, dan ketika akan melahirkan, uterus akan berkontraksi dan mendorong bayi untuk keluar melalui serviks dan vagina. Pada materi kontrasepsi ini juga dikenal adanya sterilisasi pada wanita. Nah, sterilisasi ini akan dilakukan dengan cara memotong di bagian tuba Fallopi yang ditunjukkan pada gambar dengan garis-garis putus berwarna ungu. Nah, pada bagian tuba Fallopi itu akan dilakukan pemotongan. Proses sterilisasi ini dapat dilakukan dengan cara memotong, mengikat menggunakan ring, ataupun menggunakan klip. Nah, tujuan dari sterilisasi ini adalah untuk mencegah terjadinya pembuahan sehingga tidak akan terjadinya kehamilan. Selain mengetahui fisiologi dari organ reproduksi, kita juga harus mengetahui bagaimana regulasi hormonal dari siklus menstruasi normal untuk lebih memahami mengenai kontrasepsi pada wanita. Siklus menstruasi terdiri dari 3 fase, di mana ketiga fase ini akan terjadi secara berulang-ulang secara terus-menerus. Adapun fase-fasenya adalah yang pertama ada fase folikuler, lalu fase ovulasi, fase luteal. Setelah fase luteal akan kembali lagi terjadi fase folikuler. Nah, siklus menstruasi ini dimulai bersamaan dengan mens di hari pertama dan itu merupakan permulaan dari fase folikuler. Fase folikuler akan berlanjut hingga fase ovulasi yang biasanya terjadi pada hari ke-14. Setelah fase ovulasi dilanjutkan dengan fase luteal, di mana fase yang berakhir ketika fase folikuler dimulai lagi pada siklus menstruasi selanjutnya. Nah, rata-rata siklus menstruasi terjadi selama 28 hari atau bisa juga antara 21 hingga 40 hari. Siklus menstruasi dipengaruhi oleh hubungan hormonal antara hipotalamus, kelenjar anterior, dan ovaris.
hipotalamus akan mensekresi GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Nah, sekresi GnRH menstimulasi hipofisis anterior untuk mensekresi gonadotropin. Selain itu juga untuk mensekresi follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Nah, FSH dan LH inilah yang mengatur peristiwa di folikel ovarium dan menghasilkan produksi sel telur yang subur. Selanjutnya kita mulai dari yang pertama adalah fase folikuler. Dalam hari pertama siklus menstruasi, kadar FSH meningkat seperti gambar tersebut dan memungkinkan pengambilan beberapa folikel untuk terus tumbuh dan berkembang. Nah, antara hari ke-5 dan ke-7, satu folikel akan menjadi dominan dan kemudian pecah lalu melepaskan oosit. Folikel dominan ini akan meningkatkan jumlah estradiol lalu akan memberikan feedback negatif pada sekresi hipotalamus GnRH dan sekresi hipofisis FSH sehingga menyebabkan atresia dari folikel yang diambil selama siklus. Nah, setelah folikel menerima stimulasi dari FSH, folikel itu harus menerima stimulasi FSH lanjutan agar folikel itu tidak mati. Nah, FSH itu memungkinkan folikel untuk memperbesar dan mensintesis estradiol, progesteron, dan androgen. Estradiol menghentikan aliran menstruasi dari siklus sebelumnya. Lalu selain itu dia juga berfungsi untuk menebalkan lapisan endometrium uterus untuk mempersiapkan implantasi embrionik. Nah, estrogen dapat meningkatkan produksi mukosa serviks yang encer atau berair yang nantinya akan meningkatkan transportasi sperma selama pembuahan, seperti di gambar ini. FSH mengatur enzim aromatase yang mengubah androgen menjadi estrogen dalam folikel. Nah, jika sebuah folikel itu kekurangan aromatase, maka folikel tidak akan bisa bertahan. Selanjutnya yang kedua adalah fase ovulasi. Pada gambar ini, fase ovulasi ditunjukkan oleh garis tengah yang ada di gambar. Ketika level estradiol tetap meningkat untuk periode waktu yang berkelanjutan, hipofisis melepaskan mid-cycle lonjakan LH. Seperti pada gambar dilihat bahwa mendekati fase ovulasi, LH terjadi peningkatan. Nah, lonjakan LH ini akan menstimulasi tahap akhir pematangan folikel dan terjadinya ovulasi atau pecahnya folikel dan pelepasan oosit. Rata-rata ovulasi itu terjadi sekitar 24 hingga 36 jam setelah puncak estradiol dan 10 hingga 16 jam setelah puncak LH. Untuk lonjakan LH ini yang terjadi sekitar 28 hingga 32 jam sebelum folikel pecah adalah prediktor yang paling berguna secara klinis mendekati ovulasi. Setelah terjadinya ovulasi, oosit dilepaskan dan bergerak ke tuba falopi. Nah, di mana di tuba falopi ia akan dibuahi dan dibawa ke rahim untuk implantasi embrionik. Nah, dari siklus ini, konsepsi yang paling berhasil ketika berhubungan seksual itu berlangsung dari 2 hari sebelum ovulasi hingga hari ovulasi itu sendiri. Selanjutnya adalah fase luteal atau fase yang ketiga. Setelah pecahnya folikel dan pelepasan sel telur, folikel luteinus yang tersisa menjadi corpus luteum yang akan mensintesis androgen, estrogen, dan progesteron. Nah, progesteron ini akan membantu mempertahankan lapisan endometrium yang nantinya berguna untuk menopang embrio dan mempertahankan kehamilan. Ini juga menghambat pelepasan GnRH dan gonadotropin, mencegah pengembangan folikel baru juga. Jika kehamilan terjadi, human chorionic gonadotropin dapat mencegah regresi corpus luteum dan merangsang produksi estrogen dan sekresi progesteron untuk mempertahankan kehamilan sampai plasenta mampu memenuhi peran ini. Nah, jika fertilisasi atau implantasi tidak terjadi, corpus luteum akan mengalami degenerasi dan produksi progesteron pun juga menurun. Masa hidup corpus luteum tergantung pada keberadaan yang berkelanjutan dari sejumlah kecil LH dan rata-rata durasi fungsinya adalah 9 hingga 11 hari. Kadar progesteron menurun, lalu pelepasan endometrium terjadi atau biasa kita sebut dengan menstruasi dan siklus menstruasi baru dimulai. Pada akhirnya fase luteal, ketika kadar estrogen dan progesteron rendah,
kadar FSH akan mulai meningkat dan perekrutan folikel untuk siklus berikutnya dimulai. Nah, setelah selesainya fase luteal ini, maka akan dilanjutkan dengan fase folikular, yaitu dimulai dari mens hari pertama yang disebutkan tadi. Nah, juga selain itu FSH akan meningkat dan terjadi perekrutan folikel untuk melangsungkan fase berikutnya. Selanjutnya, ini adalah beberapa kemungkinan gejala yang muncul pada wanita dalam berkaitan dengan siklus menstruasi. Yang pertama itu adalah pada fase folikuler atau yang paling kiri, biasanya gejala-gejala yang muncul misalnya mudah tersinggung. Selain itu juga merasa cemas, depresi, terus juga kadang-kadang ada beberapa yang mengalami rasa sakit pada bagian bawah abdominal, terus juga pada bagian punggung. Terus juga ada beberapa yang merasa mual, pusing. Untuk libido ada beberapa orang yang mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pada fase ovulasi itu kadang-kadang dari beberapa orang ada yang mengalami mual, terus juga ada rasa-rasa nyeri, beberapa rasa nyeri, terus juga libidonya meningkat. Selanjutnya adalah yang ciri-ciri yang muncul pada fase terakhir, yaitu fase luteal, di mana ada beberapa orang yang mengalami peningkatan berat badan, terus juga masih dirasakan depresi, terus sakit kepala, mual, atau biasanya muncul jerawat, terus ada beberapa juga yang mengalami konstipasi dan lain-lain. Outcome yang diharapkan dari penggunaan kontrasepsi adalah melakukan perencanaan kehamilan, menentukan waktu kehamilan, dan mencegah penularan penyakit menular seksual. Jadi untuk terapi farmakologi kontrasepsi yang pertama adalah spermisida. Jadi spermisida adalah sebagian besar ini mengandung nonoksinol 9, yaitu merupakan surfaktan kimia yang menghancurkan dinding sel sperma dan bertindak sebagai penghalang yang mencegah sperma memasuki serviks atau rahim. Jadi mereka tersedia dalam bentuk krim, film, busa, gel, suppositoria, spons, dan tablet. Spermisida ini tidak berlaku terhadap orang yang terkena PMS. Dan ini spermisida ini misalnya yang contoh bentuk krim ini, jadi dia cara penggunaannya adalah di krim ini ditaruh di kondom sebelum digunakan. Jadi sebelum digunakan kondom pada bagian tengahnya atau bagian dalamnya diberi krim spermisida. Selanjutnya spermisida teknik implant barrier. Jadi spermisida ini berbentuk seperti spons yang ditempatkan di vagina yang difungsikan untuk menghalangi sperma menuju rahim. Jadi bentuknya busa dan ini dimasukkan ke dalam vagina. Kemudian kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal ini ada dua, yaitu estrogen. Jadi estrogen ini berfungsi menekan pelepasan FSH dari hipofisis yang dapat berkontribusi untuk memblokir lonjakan LH dan mencegah ovulasi. Namun peran utama estrogen dalam kontrasepsi hormonal adalah menstabilkan lapisan endometrium dan memberikan kontrol siklus. Jadi ada contohnya tuh kalau estrogen tuh ada etinil estradiol, ini cukup terkenal, mestranol, dan estradiol valerat. Kemudian progestin. Jadi progestin ini memberikan sebagian efek kontrasepsi dengan mengentalkan lendir cervix untuk mencegah penetrasi sperma, memperlambat motilitas tuba, menunda transportasi sperma, dan menginduksi atrofi endometrium. Progestin memblokir gelombang LH sehingga menghambat ovulasi. Jadi estrogen itu menekan pelepasan FSH dari hipofisis yang dapat berkontribusi untuk memblokir lonjakan LH dan mencegah ovulasi. Jadi kalau yang progestin ini ada yang bentuk tablet pil maksudnya, yang digunakan sesuai ada jadwalnya, jadi ada jadwal penggunaan. Dan
Ada juga progestin yang bentuknya injeksi. Nanti dijelaskan di belakang. Selanjutnya ini kontrasepsi oral. Ya tadi ada kontrasepsi oral juga. Progestin itu ada yang kontrasepsi oral. Jadi kontrasepsi oral apabila penggunaannya sempurna dan orang tersebut patuh dan sesuai dengan jadwal penggunaan yang ada, maka akan memberikan tingkat kemanjuran sebanyak 99%. Kontrasepsi oral ini mengandung lebih sedikit estrogen dan progestin. Dan monofasa mengandung jumlah estrogen dan progestin yang sama selama 21 hari, diikuti oleh fase placebo 7 hari. Kalau pil multifase mengandung jumlah estrogen dan progestin yang bervariasi selama 21 hari, juga diikuti oleh fase placebo 7 hari. Dengan kombinasi kontrasepsi oral, jenis dan dosis estrogen dan progestin tetap konstan selama 21 hari hingga 24 hari tablet aktif diminum, meskipun dosis dan rasio estrogen dan progestin bervariasi dari satu sediaan ke sediaan lain. Jika kontrasepsi oral yang hanya mengandung progestin terlambat lebih dari 3 jam, pasien harus menggunakan metode kontrasepsi cadangan selama 48 jam. Minipil mungkin tidak menghalangi ovulasi, sehingga risiko kehamilan ektopik lebih tinggi dengan penggunaannya dibanding dengan kontrasepsi hormonal. Setelah itu ada kontrasepsi transdermal. Jadi untuk kontrasepsi transdermal ini dia bentuknya patch, jadi dia ditempelkan bisa di lengan, di pundak belakang atau di bawah perut untuk perempuan. Jadi kontrasepsi transdermal ini dia melepaskan estrogen dan progestin selama 9 hari. Jika ada penempelan patch yang tertunda kurang dari 48 jam, karena patch itu seharusnya ditempel kurang dari 24 jam, patch baru itu harus ditempel segera. Atau patch yang terlepas itu dapat ditempel kembali tanpa perlu kontrasepsi non-hormonal tambahan. Jika ada keterlambatan penempelan selama 48 jam atau lebih sejak patch seharusnya ditempel, tambalan baru harus ditempel segera mungkin dan kontrasepsi non-hormonal tambahan harus digunakan sampai patch setelah dipakai untuk 7 hari. Selanjutnya itu ada vaginal ring. Vaginal ring ini adalah kontrasepsi yang digunakan untuk perempuan, jadi bentuknya seperti cincin ring yang dimasukkan ke dalam vagina, dan fungsinya ini untuk menghalangi sperma untuk masuk dan melakukan pembuahan. Jadi ada kandungan yaitu vaginal ring ini mengandung EE dan etonogestrel, dan ini ukurannya 4 mm. Nah, itu di PPT sudah dijelaskan ada cara penggunaannya, dan ini tidak perlu kontrasepsi non-hormonal. Jika ada keterlambatan 3 jam atau lebih, cincin baru harus segera dimasukkan dan kontrasepsi non-hormonal tambahan harus digunakan, atau hubungan seksual harus dihindari sampai cincin telah terpasang selama 7 hari berturut-turut. Nah, kemudian ada progestin injeksi. Progestin injeksi, jadi hormon steroid yang memberikan kontrasepsi jangka panjang ketika disuntikan ke kulit. Paparan progestin yang berkelanjutan menghambat lonjakan LH sehingga dapat menghambat ovulasi. Jika terjadi ovulasi, progestin mengurangi motilitas ovum di saluran tuba. Bahkan jika pembuahan terjadi, progestin mengecerkan endometrium, mengurangi kemungkinan implantasi. Progestin juga mengentalkan lendir serviks, menghasilkan penghalang untuk penetrasi sperma. Jadi wanita yang mendapat manfaat dari progestin injeksi ini adalah wanita yang sedang menyusui, mereka yang tidak toleran terhadap estrogen, atau mereka dengan kondisi medis bersamaan di mana estrogen itu tidak direkomendasikan. Jadi selain itu progestin suntik itu bermanfaat untuk wanita dengan masalah kepatuhan. Mereka memiliki tingkat kegagalan yang lebih rendah daripada metode CHC. CHC itu combination hormonal contraception atau kontrasepsi hormonal kombinasi ya.
Ya, kemudian lanjut ke LARC. LARC atau Long Acting Reversible Contraception. Jadi LARC ini contohnya tuh Nexplanon ya. Jadi bentuknya itu seperti tabung kecil berukuran sekitar 1,6 inci, kurang lebihnya 4 cm. Jadi LARC ini atau Nexplanon ini tuh ditanam di lengan yang nantinya dia akan melepaskan hormon estrogen, dan dia memiliki mekanisme tindakan utamanya adalah menekan ovulasi. Jadi ketika ovulasi tidak ditekan, etonogestrel masih efektif karena progestin mengentalkan lendir serviks dan menghasilkan endometrium atrofi dengan penggunaan sempurna dan tipikal. Dan LARC ini memiliki kemanjuran lebih dari 99%. Selanjutnya ada IUD. IUD ini kontrasepsi yang cukup terkenal dan banyak digunakan mungkin. Jadi IUD itu berbentuk seperti T yang nanti ditaruh di rahim. Jadi saat ini tuh ada 4 IUD yang tersedia, semuanya berbentuk T dan diberi obat. 1 dengan tembaga itu yang jenisnya Paragard, dan 3 dengan diberi obat levonorgestrel, itu ada Mirena, Skyla, dan Liletta. IUD ini memiliki mekanisme aksi yang termasuk penghambatan migrasi sperma, merusak sel telur atau mengganggu transportasi, dan mungkin merusak sel telur yang dibuahi. Nah, itu ada IUD itu bentuknya seperti itu, dan itu ada gambar IUD yang dipasang di dalam rahim. Kemudian ada kontrasepsi darurat. Ini contohnya ulipristal asetat. Jadi kontrasepsi darurat ini digunakan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan setelah hubungan seksual tanpa kondom atau tidak terlindungi secara memadai. Misalnya tanpa kontrasepsi atau kondomnya rusak atau ada penganiayaan seksual. Terapi non-farmakologi dibagi menjadi 2. Yang pertama, metode pantang berkala. Metode kontrasepsi pantang berkala yaitu menghindari hubungan seksual selama hari-hari siklus menstruasi. Kelemahan utama adalah tingkat kehamilan yang relatif tinggi dan menghindari hubungan seksual selama beberapa hari selama siklus menstruasi. Yang kedua, metode penghalang. Metode-metode yang termasuk dalam metode penghalang yaitu kondom pria, kondom wanita, diafragma, dan tutup serviks atau femcup. Kerugian utama adalah tingkat kegagalan yang lebih tinggi daripada kontrasepsi hormonal. Dengan demikian, pemberian konseling dan resep lanjutan untuk kontrasepsi darurat direkomendasikan untuk semua pasien yang menggunakan metode penghalang sebagai alat kontrasepsi utama mereka. Metode-metode penghalang. Yang pertama, kondom pria. Fungsinya untuk mencegah kontak semen, lesi genital, dan sekresi infeksi. Kondom pria sebagian besar terbuat dari lateks yang tidak dapat ditembusi virus. Dengan pemakaian kondom yang tepat, dapat meminimalisir penyakit menular seksual atau PMS. Yang kedua, kondom wanita. Merupakan prelubricated, selubung poliuretan yang longgar, yang ditutupi di satu ujung dengan cincin fleksibel di ujungnya, berbentuk seperti topi yang dikenakan di leher rahim, dan kondom wanita dan pria tidak boleh dipakai secara bersamaan, karena dapat merobek kondom, sehingga dapat terinfeksi penyakit menular seksual atau PMS. Yang ketiga, diafragma. Topi karet berbentuk kubah dengan pelek fleksibel yang dapat digunakan kembali dan dimasukkan ke dalam vagina, tepat di leher rahim untuk mengurangi akses sperma ke sel telur. Di mana digunakan jeli spermisida yang memiliki kemanjuran untuk membunuh sperma. Pemasangan diafragma membutuhkan bantuan dari dokter, di mana diafragma dipasangkan selama 6 jam sebelum hubungan intim dan dibiarkan selama 6 jam sesudah berhubungan intim. Yang keempat, tutup serviks. Adalah cup yang lembut dengan tepi bulat yang lebih kecil dari diafragma.
Pemasangan femcup memerlukan bantuan dokter untuk menyesuaikan ukuran femcup yang benar. Tutup serviks harus diisi dengan spermisida sebelum dipasangkan. Diafragma dan femcup tidak menutup kemungkinan akan terjadinya penyakit menular seksual atau PMS, sehingga dianjurkan menggunakan kondom bagi pria. Jadi kesimpulannya, alat kontrasepsi digunakan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan juga sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Untuk terapi non-farmakologinya, yang pertama ada pantang berhubungan seksual selama siklus ovulasi, dan yang kedua menghindari kehamilan tidak diinginkan dengan menggunakan pengaman seperti kondom saat melakukan hubungan seksual. Untuk terapi farmakologinya, yang pertama spermisida, biasanya nonosinol 9, yang dapat menghancurkan dinding sel sperma dan menghalangi sperma memasuki serviks. Yang kedua, terapi hormonal dengan menekan hormon estrogen, misalnya etinin estradiol, mestranol, dan estradiol valerat, dan menekan hormon progestin untuk mencegah terjadinya pembuahan. Yang ketiga, terapi oral berupa pil multifase. Fase pertama berisi hormon estrogen dan progestin untuk diminum selama 21 hari, diikuti oleh fase placebo selama 7 hari. Yang keempat, terapi transdermal berupa patch berisi hormon estrogen dan progesterin yang dipakai selama 9 hari. Yang kelima, vaginal ring berupa cincin kontrasepsi yang mengandung etinil estradiol dan etanogestrel. Yang keenam, injeksi hormon progesterin yang disuntikan untuk kontrasepsi jangka panjang. Yang ketujuh, terapi long-acting reversible contraception, contohnya Nexplanon, untuk menekan ovulasi. Yang kedelapan, IUD, berupa spiral berbentuk T yang diberi obat levonorgestrel untuk menghambat pergerakan sperma menuju sel telur dan dapat merusak sel telur yang sudah dibuahi. Dan yang terakhir ada kontrasepsi darurat yang digunakan jika ingin mencegah kehamilan ketika tidak menggunakan pengaman saat berhubungan intim, dengan diberikan levonorgestrel 1,5 mg per tablet yang diberikan dalam kurun waktu 72 jam setelah berhubungan seksual. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai kontrasepsi. Terima kasih.